Selamat pagi, hari ini hari Kamis tanggal 2 Maret 2023. Kami dari Awal Laptop akan melakukan pengetesan box panel PLTS hybrid 7000 watt ya. Ini pesanan dari Ibu Erna di Kabupaten Luwu. Oke. Nah, untuk video yang pertama ini adalah tes fungsi ya. Nanti tes secara fungsi hybridnya apakah sudah bekerja dengan baik atau belum. Oke, kemudian kita lihat di bagian depan, ini box panelnya seperti ini. Di bagian depan ini ada beberapa parameter ya, ada beberapa instrumen. Kita dari paling kiri dulu, ini yang warna merah ini adalah indikator untuk PLN ya, indikator input PLN yang atas, indikator output PLN. Artinya apabila nanti menggunakan outputnya menggunakan PLN, maka indikator yang merah yang bawah ini menyala. Kemudian kalau inputnya sudah ada, input PLN sudah ada, maka indikator merah yang atas menyala. Kemudian yang hijau ini adalah PLTS ya. Jadi nanti ketika input PLN dan input PLTS tersedia, maka dua-duanya ini menyala yang atas. Nah, kemudian outputnya menggunakan yang mana? Apabila menggunakan PLTS maka yang ini yang menyala, kalau PLN ini yang menyala. Oke, kemudian ini ada wattmeter. Wattmeter untuk menunjukkan output, nanti ada tegangan, ada daya, arus, kemudian suhu juga, dan total konsumsi daya. Kemudian di sini ada baterai capacity untuk mengetahui kapasitas baterai kita berapa persen. Lalu ini ada dua indikator warna merah dan hijau. Kalau nanti keduanya menyala itu artinya inverter sedang standby. Inverter standby. Kalau merah mati, hijau menyala, itu artinya inverter sudah on atau sudah run ya. Kemudian di sini ada selector switch. Selector switch ini untuk memilih nanti untuk mode ya, memilih mode. Di tengah ini adalah auto. Kemudian di kiri adalah PLN, di kanan ada PLTS. Kalau auto ini nanti prioritasnya adalah PLTS. Apabila kapasitas baterai di bawah 50%, maka otomatis akan berpindah ke PLN. Inverter dimatikan untuk membackup apabila sewaktu-waktu listrik PLN padam. Ketika listrik PLN padam, maka inverter akan dinyalakan dan output berpindah ke menggunakan PLTS kembali. Nah, ketika switch di PLN seperti ini, maka kita akan terus-menerus menggunakan PLN, atau ini disebut juga dengan mode backup. Nanti apabila PLN padam, otomatis PLTS atau inverter akan menyala untuk membackup. Kalau kita switch ke PLTS seperti ini, maka terus-menerus menggunakan PLTS sampai baterai habis ya. Oke. Kemudian di sini ada switch kecil ini untuk menyalakan atau mematikan inverternya secara manual. Oke, langsung saja kita lihat di bagian dalamnya. Nah, di bagian dalam ini ada lumayan banyak ya instrumennya. Kemudian kita dari sini dulu. Ini ada inverter di sini, inverternya ada di sini. Kemudian di sana ada kapasitor bank untuk grafo inverter ya. Lalu di sini ada MPPT, tech fan, 3 buah MPPT. Ini ada charger untuk baterai. Ini untuk keadaan darurat ya Mas. Apabila nanti mendung bisa melakukan charging menggunakan baterai melalui listrik dari PLN. Oke. Itu untuk apabila dibutuhkan saja. Lalu untuk MCB di sini ada paling kiri ini yang merah MCB untuk PV ya. Jadi nanti kita lihat di terminal bawah ini terminal grounding. Ini PV atau panel surya 1, 2, 3 ini untuk grup ya. Grup panel surya pertama, kedua, dan ketiga. PV 1 ini terhubung dengan MCB PV yang ini ada di sini. Lalu nanti terhubung dengan MPPT yang paling kiri. Nah, sama ya. Yang kedua PV2, MPPT yang tengah, yang kanan adalah yang ketiga. Nah, ini untuk mengaktifkan nanti ketika panel surya sudah dihubungkan di sini, kemudian nanti dinyalakan ke sini. Oke. Kemudian di sini ada RCBO sebagai pengaman atau protektor.
lalu ada MCB output. Nah, ini untuk outputnya nanti, jadi setelah inverter atau semuanya sudah diberikan input, nanti untuk output kita nyalakan RCBO, lalu MCB output baru ke output group yang ada di bawah ini. Nah, ini nanti ada grupnya. Kemudian ini ATS-nya. Lalu di sini ada arrestor. Yang oranye ini arrestor DC, yang putih adalah arrestor AC. Lalu ini ada VA protector ya. VA protector ini terhubung dengan MCB group yang pertama. Oke, jadi nanti apabila di instalasi rumah tidak menggunakan grup atau jadikan satu semua, nanti bisa menggunakan MCB output yang satu ini saja. Nah, ini untuk grup nanti bisa 1, 2, 3, bisa terbagi menjadi 3 grup ya. Lalu sini ada MCB baterai, MCB PLN. Nah, ini untuk input PLN. Nanti di terminal sebelah kanan. Nah, ini ada input PLN. Ini dihubungkan dengan listrik PLN. Jadi setelah meteran ya, setelah meteran kemudian dihubungkan, nanti MCB-nya ada di sini. Tinggal dinaikkan saja kalau itu sudah dihubungkan ke PLN. Oke, lalu di sini ada soft start. Soft start ini gunanya untuk menyalakan pertama kali ya, untuk menghindari baterai protect. Jadi nanti dinyalakan soft start-nya dulu waktu pertama kali menyalakan soft start. Dinyalakan seperti ini, tunggu kurang lebih 5-10 detik. Kalau sudah, nanti baru MCB baterai dinaikkan seperti ini. Setelah MCB baterai naik, soft start diturunkan lagi. Oke, seperti itu ya nanti penggunaannya. Lalu di sini ada MCB untuk charger tadi ya. Ini charger yang ini. Jadi nanti apabila dibutuhkan charger tambahan dari PLN, bisa diaktifkan melalui MCB yang ini. Oke, ini juga sudah dilengkapi dengan protektor ya. Artinya nanti apabila baterai sudah penuh, maka otomatis akan cut off. Ada di sini. Nanti bisa disetting juga. Oke, kemudian kita lanjut. Di sini ada WiFi PLN dan WiFi PLTS. Jadi nanti bisa dipantau ya secara online. Daya yang digunakan, tegangannya itu bisa dipantau melalui aplikasi nanti di Android secara online. Oke, kemudian ini dipisah ya antara nanti konsumsi daya menggunakan PLN dan PLTS. Jadi nanti bisa termonitor. Lalu ini ada filter untuk output ya, jadi nanti tegangannya tidak ada cacat atau kotor ya tegangannya jalannya. Kemudian di sini ini ada terminal AC atau stop kontak. Nah, ini untuk output, ini bisa digunakan untuk output apabila nanti dibutuhkan. Ini terhubung dengan PLN ya, jadi ini langsung dengan PLN terhubung ke sini langsung. Nah, atau bisa nanti sebagai input tambahan nanti apabila tidak ada PLN atau PLN padam, dari genset ke sini juga bisa. Oke, kemudian di sini ada terminal. Nah, ini tadi untuk grup ya, terminal grup. Ini ada output 1, output 2. Di output 1 nanti ini, output 2. Ini MCB grup 1 ya tadi. Output 1 ada MCB 1 tadi di sini. Ini 2, 3 dan seterusnya. Output 2, output ketiga. Lalu ini untuk output DC. Apabila nanti ada kebutuhan untuk tegangan DC, kemudian di sana dilengkapi juga dengan kipas ya. Ada 2 kanan kiri untuk pembuangan udara panas yang ada di dalam box. Kipas itu juga dikontrol dengan sensor suhu di sini ya. Jadi nanti apabila suhunya dirasa sudah tinggi, nanti akan menyala, dan ketika suhu sudah sesuai dengan settingan awal, maka akan kembali mati padam.